الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian kita Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadits. Dan kita sudah masuk kepada pembahasan yaitu al-jarhu wa ta'dil. Apa itu al-jarhu? Ya, jarah artinya mencela perawi, yang menunjukkan kepada kelemahan si perawi tersebut. Sedangkan ta'dil, sebagaimana sudah kita sebutkan ya pada pertemuan kemarin, artinya memuji perawi, yang menunjukkan bahwa perawi ini mempunyai derajat yang bisa diterima hadisnya, baik itu derajatnya thiqah ya, dan derajat thiqah itu yaitu yang hadisnya sahih, atau derajatnya saduq, yaitu yang derajatnya hasan. Dan sudah kita sebutkan ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum mengenai derajat-derajat para perawi yang telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Lalu siapa yang mencela si fulan, seorang perawi yang buruk hafalannya misalnya, si fulan yang perawi yang dhaif misalnya, si fulan ya perawi yang thiqah, yang adil, yang hebat hafalannya, dan yang lain-lainnya. Tentunya ikhwatul Islam, yang berhak untuk berbicara tentang perawi adalah para ulama yang betul-betul ya menguasai hadis perawi-perawi tersebut. Namun para ulama menyebutkan bahwa syarat seorang ulama yang mu'addil dan mujarrih atau jarih, mu'addil itu artinya yang mentadil, yang memuji perawi, apakah dia perawi yang thiqah atau tidak. Demikian pula mencerca si perawi, ya apakah dia perawi dhaif, itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ya, apa itu? Alim ulama ini an yakuna adlan, dia sendiri juga seorang yang adil. Apa itu adil ya akhi? Sudah kita sebutkan dahulu ya, bahwa adil itu ya seorang ya muslim balik berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan, demikian pula adab-adab khawarimul muru'ah. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Nah, siapa yang ini adalah merupakan syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna wari'an yamna'uhu al-wara' min at-ta'assub wal hawa. Seorang ulama yang mentadil dan menjarah, yang memuji dan mencela, itu harus seorang ulama yang wara', di mana kewara'annya tersebut mencegah dia untuk fanatik ya, terhadap golongan, ya demikian pula mengikuti hawa nafsu. Karena terkadang ikhwatul Islam, ya, sebagian orang kalau dia memuji atau mencela, akibat terkadang seringkali terutama di zaman ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ya akibat daripada terkadang terbawa oleh fanatik terhadap golongan. Kalau ternyata misalnya si fulan ngaji ke ustadznya, maka dia katakan, oh si fulan thiqah. Tapi kalau si fulan itu tidak ngaji ke ustadznya, katakan, oh si fulan itu tidak thiqah. Sehingga yang menjadi parameter untuk mengatakan si fulan thiqah atau tidak, ini akibat daripada fanatik, maka yang sepertinya tidak diterima oleh para ulama. Ya, seperti misalnya seorang ulama yang bernama Al-Jawzajani,
beliau ya syadid, sangat-sangat sentimen sekali terhadap ahli Kufah atau ahli Basrah. Ya, sehingga mudah sekali menjarah perawi-perawi yang berasal dari Kufah. Makanya kata para ulama, ya dia tidak diterima dalam masalah ini. Nah ini, yang kedua ya, syarat daripada ulama tersebut apa? Dia harus mempunyai sifat wara'. Di mana kewara'annya itu, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, mencegah dia dari fanatik dan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ya syarat seorang ulama yang boleh menjarah dan menta'dil, mencerca dan memuji, an yakuna yaqidhan ghayra mughaffalin li'alla yaktarra bi dhahiri halir rawi. Hendaknya si ulama itu adalah orang yang yaqidh. Apa itu yaqidh? Yaqidh itu artinya dia tidak lalai. Ya. Betul-betul dia jeli. Supaya apa? Supaya dia tidak tertipu dengan lahiriah seorang perawi. Terkadang si perawi ini lahiriahnya kelihatannya Masya Allah, mantap begitu. Akhirnya apa yang terjadi bila seorang ulama tersebut dia mudah terpengaruh oleh lahiriah ya penampilan si perawi, barangkali dia langsung mengatakan thiqah, ternyata ya kenyataannya tidak. Kenyataannya demikian. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, seperti sebuah contoh misalnya terkadang Yahya bin Ma'in, salah seorang ulama yang mutasyaddidin, padahal beliau termasuk tingkatan yang sangat sulit sekali mensiqahkan perawi. Tapi terkadang sekali-kali beliau suka tertipu juga oleh penampilan lahiriah si perawi, sehingga beliau langsung mensiqahkannya. Maka kalau keadaannya seperti itu, kata para ulama, maka sepertinya tidak diterima. Yang keempat, syarat seorang ulama yang mentadil dan menjarah, ya, an yakuna arifan bi asbabil jarhi wa ta'dil. Betul-betul dia mengetahui dan menguasai sebab-sebab jarah dan ta'dil. Ya, supaya apa? Li'alla yujarrih adlan au yu'addil, ya, li'alla yajrah adlan au yu'addil man istahaqqal jarha. Supaya dia tidak mencaci, mencela atau mendhaifkan perawi yang adil, atau memuji ternyata perawi yang berhak untuk dicela. Makanya ikhwatul Islam 4 syarat ini harus terpenuhi pada seorang ulama yang ingin mentadil, memuji atau menjarah, yaitu mencela. Ya. Tentunya nanti ikhwatul Islam kita akan bahas mengenai tingkatan para ulama dalam masalah jarah wa ta'dil. Ya, ulama-ulama yang biasa membicarakan para perawi hadis, bahwa mereka juga ternyata manhajnya berbeda-beda dan dibagi oleh para ulama. Nanti kita akan bahas, itu menjadi 3 tingkatan. Nah, sekarang dari mana kita mengetahui, misalnya kita ingin mengetahui perawi tersebut perawi yang thiqah. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Madhab jumhur ulama, dan ini yang rajih, bahwa ya tathbutu adalatul rawi bi ahadi amrain. Keadilan seorang perawi, ya, kethiqahan perawi itu bisa diambil atau ditetapkan dengan 2 perkara. Yang pertama, al-amrul awal, al-istifadah, wa bi an yashtahira ar-rawi bil khairi wa yashi'u ath-thana'u 'alayhi bil-thiqati wal amanati. Fayakfi dzalika an bayyinatin tashhadu bi'adalatihi. Ya, yang pertama, untuk mengetahui kethiqahan seorang perawi itu, yang pertama adalah ya terkenalnya si perawi tersebut dengan kethiqahan. Masyhur di kalangan ulama, bahkan di kalangan manusia, wasiam dia memang seorang ulama yang adil, yang dhabit, yang thiqah. Seperti misalnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya Amirul Mu'minin fil Hadis, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Syafi'i,
Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ali bin Ibn Ladini, semua ini orang-orang terkenal masyhur. Ya, orang-orang yang sudah sangat terkenal sekali akan kefiqahannya. Maka, ya, keterkenalannya saja dan sudah kemasyhurannya saja itu sudah mencukupkan diri dan tidak perlu lagi kita untuk mencari perkataan-perkataan para ulama. Kemudian, cara yang kedua yaitu tansisu al-a'immatil mu'addilin ala adalatir rawi. Ya, kita butuh mencari pernyataan para ulama yang memuji perawi ini. Ya. Kita tentunya dengan cara membuka kitab-kitab para perawi, ya, biografi para perawi, misalnya kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim. Demikian pula ya kita coba cari di kitab misalnya Tarikh Yahya bin Ma'in. Ya, kita juga cari misalnya dalam kitab Hilalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita cari juga misalnya di dalam kitab Su'alat, pertanyaan-pertanyaan murid-muridnya kepada guru-gurunya. Seperti ya, pertanyaan Abu Daud kepada Imam Ahmad. Ya, demikian pula pertanyaan Al-Barqani, subhanallah, ya, pertanyaan-pertanyaan terhadap Imam Ad-Darqutni, ya, pertanyaan-pertanyaan terhadap Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengetahui, oh, ya, ulama fulan mengatakan bahwa fulan si perawi ini thiqah. Oh, Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah. Oh, Imam Ahmad bin Hanbal memujinya. Oh, al-imam ini, ya. Dari situ kita ketahui ikhwatul Islam adanya pujian-pujian para ulama itu, ya, menyebabkan kita bisa tahu bahwa oh, si perawi ini adalah perawi yang thiqah. Ya. Dan cukup pujian itu dari seorang imam yang betul-betul tahu tentang perawi ini. Ya. Maka seperti misalnya kalau Imam Bukhari berkata fulan thiqah, wah, sudah cukup. Karena Imam Bukhari luar biasa. Imam Ahmad demikian pula. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, terkadang ikhwatul Islam, a'azani Allah, ujian para ulama seringkali terjadi perbedaan. Terkadang kalau kita membaca kitab-kitab biografi seorang perawi, ya, kita dapati para ulama berbeda-beda pendapat. Yang satu memuji, yang satu mencela. Padahal perawinya satu. Misalnya, ya, si fulan memuji. Ya, Imam Ahmad misalnya, Imam Bukhari memuji. Sementara Imam Abu Hatim, Imam Yahya bin Ma'in misalnya mencela. Ya, kita lihat lagi para ulama berbeda pendapat. Yang satu mencela, yang satu memuji. Nah, bagaimana ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebelumnya, sebuah kaidah umum dulu yang harus kita pahami. Kalau pujian dan celaan itu bersatu pada diri seseorang perawi, mana yang harus didahulukan? Apakah pujian lebih didahulukan daripada celaan? Ataukah celaan harus didahulukan daripada pujian? Ini menjadi beberapa mazhab atau pendapat, ya, dari para ulama ul-hadis. Pendapat yang pertama adalah mazhab jumhur, mayoritas ulama hadis. Apa itu? Yuqbalu ta'dilu mubhaman wala yuqbalul jarhu illa mufassara. Pujian itu diterima secara, ya, mutlak. Misalnya kalau ada ulama fulan mengatakan fulan thiqah, ya, maka kita terima walaupun kita tidak tahu, ya, sebab kenapa si fulan itu mengatakan thiqah, ulama itu mengatakan thiqah. Itu tidak menjadi masalah.
Tapi kalau untuk celaan, harus dijelaskan sebabnya kenapa. Harus ditafsirkan. Ya, kalau misalnya ada orang berkata, fulan dhaif, si fulan lemah. Sebabnya kelemahannya apa, Mas? Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, pendapat jumhur mengatakan bahwa kalau ternyata tak pujian dengan celaan menjadi satu pada seorang perawi, kita lihat celaannya ini disebutkan tidak sebabnya, ditafsirkan nggak kenapa dia dicela, sebab dia lemah itu apa. Kalau tidak disebutkan, cuma sebatas dikatakan si fulan lemah, udah gitu aja. Maka kata para ulama, kata pendapat jumhur, maka orang ini, ya perawi ini, ya tetap dianggap maka pujian lebih didahulukan daripada celaan yang tidak disebutkan sebabnya. Ya, pujian didahulukan ya daripada celaan yang tidak disebutkan sebabnya dia lemah kenapa. Ini pendapat jumhur dan ini yang sahih. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan perincian lebih. Ya, beliau berkata, "In kana man juriha mujmalan qad wathaqahu ahadun min a'immati hadha sya'ni lam yuqbal jarhu fihi min ahadin kainan man kana illa mufassara." Kalau ada seorang perawi dipuji dan dianggap thiqah oleh seorang ulama hadis yang terkenal, misalnya Yahya bin Ma'in atau Imam Ahmad berkata fulan thiqah, lalu kemudian ada ulama lain yang mencela si perawi ini dengan celaan yang tidak disebutkan sebabnya kenapa. Dia hanya mengatakan itu si fulan dhaif, lemah. Maka kata beliau, ya, yang mencela ini tidak dianggap. Tetap ya, yang kita ambil adalah perkataan ulama yang memujinya. Ya. Dan kita tolak ulama yang mencelaknya bila tidak disebutkan sebabnya, siapapun dia. Ya. Adapun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa in kana man juriha jarhan mubhaman qad khala min at'anit ta'dil. Tapi kalau si perawi ini dicela oleh seorang ulama, ada seorang ulama mengatakan fulan dhaif, si fulan tuh dhaif, lemah. Kemudian kita cari ternyata tidak ada ulama lain yang memujinya. Tidak ada satupun ulama yang memujinya. Tidak ada satupun ulama yang menganggapnya seorang perawi yang thiqah atau shaduk atau yang lainnya. Yang ada kita temukan ini celaan, tapi pun juga celaannya tidak disebutkan sebabnya kenapa. Maka dalam keadaan seperti ini kata beliau diterima celaan walaupun tidak dijelaskan sebabnya, tidak ditafsirkan. Ya. Kapan celaan yang tidak ditafsirkan diterima? Kalau ternyata tidak ditemukan perkataan ulama lain yang memujinya. Ya. Perhatikan ini, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau ternyata yang mencelaknya ini memberikan perincian menyebutkan sebabnya begini loh. Si fulan dhaif karena banyak kemungkaran dalam hadisnya itu. Aku sudah mengumpulkan hadis-hadisnya. Ternyata kebanyakan hadisnya itu bertentangan dengan ulama-ulama yang lebih thiqah. Maka yang seperti ini ikhwatul Islam, celaan yang disebutkan sebabnya lebih didahulukan. Ya, walaupun tentunya ikhwatul Islam tidak setiap celaan yang disebutkan sebabnya diterima. Ya. Kalau ternyata sebabnya itu tidak mempengaruhi kethiqahan dia, ya tidak diterima oleh para ulama. Contohnya misalnya, ya Imam Abu Daud mencela dan menjarah anaknya sendiri, Ibnu Abi Daud.
ya, dengan sebuah celaan yang tidak diterima oleh para ulama yang lainnya. Padahal Ibnu Abi Daud, anaknya Abu Daud, adalah seorang perawi yang thiqah. Ya. Nah, ikhwatul Islam, kalau ternyata ketika dia minta, fulan, kamu kenapa mendoifkan si fulan tuh? Kata dia, ya karena dia gini. Maka dilihat, loh, sebabnya kenapa? Ya, sebabnya ternyata tidak bisa diterima. Gara-gara anaknya itu menerima jabatan dari dari raja, dia kemudian diangkat sebagai pejabat tinggi, ya bukan karena si anak yang minta, bapaknya marah, nggak suka anaknya itu menjadi pejabat. Akhirnya apa? Ya bapaknya mengatakan anak saya ini lemah, ya. Karena ya setelah dimintai sebab alasannya kenapa lemah? Karena dia memangku jabatan, dia menerima jabatan. Saya tidak suka itu. Kata para ulama, nggak bisa diterima ini. Ini alasan yang tidak tidak diterima. Makanya ikhwatul Islam, tidak setiap yang harus kita paham di sini, tidak setiap celaan kita terima. Kalau celaan itu tidak disebutkan sebabnya, sementara ada ulama yang memujinya, maka pujian itu lebih didahulukan daripada celaan yang tidak dijelaskan sebabnya. Iya. Kalau ternyata celaan tersebut dijelaskan sebabnya, kita lihat lagi, apakah sebabnya itu memang bisa diterima atau tidak. Kalau ternyata sebab atau perincian dan penjelasan sebab kenapa dia lemah itu memang diterima, maka pada waktu itu lebih didahulukan daripada ta'dil pujian yang tidak disebutkan sebabnya kenapa. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Qawaidut Tahdits berkata, "Bahthu ta'arudil jarhi wat ta'dil." Pembahasan tentang kalau celaan dan pujian itu terjadi bertabrakan. Artinya sebagian ulama mencela si fulan, selama ulama lain memujinya. Bagaimana? Kata beliau, "Idza ijtama'a fir rawi jarhun mufassarun wa ta'dilun, fal jumhuru 'ala anna al-jarha muqaddamun, walau kana 'adadul jarihi aqall minal mu'addil." Kalaulah seorang perawi dipuji oleh sebagian ulama, dianggap thiqah misalnya, tapi dicela oleh para ulama lain dan dijelaskan kenapa dia tercela dan dhaif, kenapa dia dhaif, disebabkan, dimufassar, ditafsirkan kenapa, sebab dia itu majruh, tercela, dia dhaif dan yang lainnya. Kenapa sebabnya? Karena begini dan begitu misalnya. Fal jumhur, maka pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasannya celaan yang dijelaskan sebabnya itu lebih didahulukan daripada pujian, sebatas pujian. Walaupun yang mencela tapi dijelaskan sebabnya ini lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan ulama-ulama yang memujinya. Nah seperti ini ikhwatul Islam. Di zaman sekarang pun juga barangkali kaidah ini bisa kita pakai. Sebuah contoh misalnya, kalau ada orang memuji, sebuah contoh aja misalnya Hasan Al-Banna atau Said Qutb, ada yang memuji, si fulan gini, dia itu pejuang Islam, dia ingin menegakkan khilafah, dia ingin begini dan begitu. Tapi di lain pihak kita lihat ada ulama yang mencela. Dan mereka pun menyebutkan kenapa mereka mencela dengan bukti-bukti yang sangat ilmiah misalnya. Menjelaskan sebabnya kenapa mereka mencela. Begini, ini buktinya. Begitu sangat ilmiah buktinya. Maka ikhwatul Islam, pendapat jumhur muhadditsin ahli hadis,
tentunya orang yang mencela dengan menyebutkan dan menjelaskan sebabnya lebih didahulukan daripada orang yang memujinya tapi tidak dijelaskan. Ya. Orang sebatas memuji. Oh, si fulan itu begini-begini. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kenapa demikian? Kenapa celaan yang disebutkan dan dijelaskan sebabnya lebih didahulukan daripada sebatas pujian? Qalu li'anna ma'al jarih ziyadata ilmin. Karena orang yang mencela dia dengan disebutkan sebab-sebabnya, dia mempunyai ilmu yang melebihi daripada orang yang ikhwatul Islam, yang memujinya. Ya. Barangkali orang yang memujinya tidak mengetahui akan adanya cacat yang ada pada orang tersebut. Berbeda dengan orang yang mencelanya ketika menyebutkan kenapa si fulan itu dhaif, lemah. Ya, ulama ini menjelaskan secara ilmiah kenapa sebabnya dia lemah. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah, berarti orang yang mencelanya dengan memberikan perincian-perincian yang benar, tentunya data-data yang konkret, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan memang itu bisa diterima, maka pada waktu itu ya, secara ilmu jarh wa ta'dil, ya, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, ya, ilmu hadis, maka itu lebih didahulukan. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi demikian ikhwatul Islam, para ulama memberikan kaidah-kaidah bagaimana mencela dan memuji seorang perawi. Berkata At-Taj As-Subki dalam tabaqatnya, Al-hadhar kull al-hadhar an tafham anna qa'idatahum al-jarhu muqaddamun ala at-ta'dil itlaquha. بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه. Waspadalah, kata beliau, untuk memahami sebuah kaidah bahwa celaan lebih didahulukan daripada pujian secara mutlak. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Celaan itu didahulukan daripada pujian secara mutlak. Yang benar, kata beliau, bahwa seorang perawi yang memang sudah jelas keimamannya dan keadilannya, dan banyak yang memujinya, dan jarang yang mencelanya, dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dan ternyata yang mencelanya pun juga tidak bisa diterima misalnya, apalagi kalau seperti itu, karena misalnya yang mencelanya itu ya kebencian akibat daripada fanatik. Sekarang kan orang ya fanatik, akhirnya karena dia fanatik kepada suatu golongan, mencerca, mencaci. Di zaman sekarang nih, Masya Allah, berapa banyak fanatikus ya mencaci orang tuh berlebih-lebihan karena dia tidak suka, dan saking tidak sukanya kepada orang suatu kelompok, dan dia fanatik terhadap kelompoknya, akhirnya apa yang terjadi ikhwatul Islam, dia pun mencela. Maka kalau kita ketahui bahwa celaan itu akibat daripada fanatiknya, tidak diterima. Maaf. Ya. Berkata juga Al-Imam At-Taj As-Subki, وَقَدْ عَرَّفْنَاكَ أَنَّ الْجَارِحَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْجَرْحُ وَإِنْ فَسَّرَهُ فِي حَقِّ مَنْ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ وَمَادِحُوهُ عَلَى ذَمِّهِ وَمَزَّقُوهُ عَلى جَارِحِهِ إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثله من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء وغير ذلك، وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه.
Kata beliau, kami sudah memperkenalkan kepada kamu bahwa orang yang mencela tidak diterima celaannya itu. Walaupun dia menyebutkan sebab kenapa dia mencela, kalau kita tahu atau dugaan kita kuat sekali bahwa dia mencela itu hanya karena ta'assub fanatik terhadap mazhab atau kelompoknya, atau di sana ada persaingan duniawiyah. Ini contoh misalnya Imam Bukhari dituduh oleh Al-Imam Az-Zuhli, padahal dua-duanya Ahlussunnah. Ternyata para ulama tidak menerima tuduhan Yahya Az-Zuhli yang mengatakan bahwa Imam Bukhari itu Jahmi. Kenapa? Walaupun Yahya Az-Zuhli itu menyebutkan sebabnya, tapi tetap tidak diterima. Kenapa? Pertama, sebabnya nggak benar. Alasan yang dikemukakan oleh Az-Zuhli itu ternyata tidak ada pada Imam Bukhari. Yang kedua, terlihat tampaknya di sana ada persaingan. Maklumlah ya akhi, namanya juga manusia ya. Walaupun ulama, manusia biasa, terkadang melihat ulama lain, Masya Allah kok majelis taklimnya lebih banyak daripada dirinya. Barangkali bisa jadi gara-gara itu panas hatinya. Bisa jadi, kenapa tidak? Kita bukan ingin mencela seorang ulama, tapi manusia biasa. Buktinya di sini Imam Bukhari misalnya dicaci, dapat dicaci, dijarah oleh siapa? Al-Imam Yahya Az-Zuhli, tapi para ulama tidak menerima. Nah, kalau yang mencacinya ini, menjarahnya ini ternyata ikhwatul Islam, sebabnya atau alasan dia tidak bisa terima, kita tidak bisa terima. Sebuah contoh misalnya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mencela Abu Hanifah dan menganggapnya Abu Hanifah itu adalah perawi yang dhaif. Para ulama sepakat tidak menerima perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula perkataan Ibnu Abi Dhi'b yang mencela Imam Malik dan menganggap Imam Malik lemah, maka tidak diterima. Padahal Imam Malik itu Masya Allah, luar biasa, keilmuan dan kesiqahannya diakui oleh seluruh ulama dan masyhur. Tapi rupanya di sana ada persaingan. Demikian pula perkataan Yahya bin Ma'in yang mencela Imam Syafi'i dan menganggap Imam Syafi'i itu lemah, diterima oleh para ulama. Atau Imam Nasa'i melemahkan imam seorang ulama Mesir yang sangat fiqh yang bernama Ahmad bin Saleh, juga tidak diterima. Makanya ikhwatul Islam, tidak setiap celaan itu diterima, dan tidak setiap celaan yang diberikan padanya alasan pun diterima kalau ternyata alasannya tidak benar. Tapi kalau ternyata alasannya benar, dan betul-betul terbukti, maka celaan seperti ini lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Terlebih ikhwatul Islam, terkadang kalau kita lihat di zaman ulama-ulama terdahulu, ada perselisihan yang sebetulnya tidak menjadikan mereka itu keluar daripada batasan sebagai perawi yang thiqah atau dari Ahlussunnah misalnya. Kita lihat bagaimana Imam Malik mencela Muhammad bin Ishaq. Padahal Muhammad bin Ishaq seorang perawi yang Masya Allah luar biasa keilmuannya, walaupun dia tingkatannya hasan. Tapi Imam Malik sampai mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq itu dajjalun minal dajajilah, salah satu dajjal katanya. Kok bisa begitu ya? Itu bisa terjadi, dan itu memang kenyataan terbukti terjadi, karena ada sebab-sebab yang sifatnya manusiawi. Seperti juga Al-Imam Ibnu Abi Dhi'b yang ternyata mencaci Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, sebagaimana saya sebutkan tadi. Contohnya juga misalnya Ibnu Mandah dengan Abu Nuaim, yang saling mencaci, bahkan saling menuduh yang satunya sebagai ahli bid'ah. Abu Nuaim menuduh Ibnu Mandah ahli bid'ah, Ibnu Mandah pun juga balik menuduh Abu Nuaim sebagai ahli bid'ah. Terjadi seperti itu, manusiawi manusia. Seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini keadaannya yang kita lihat
ya sudah alasannya, ya bisa jadi alasannya adalah alasan yang tidak terima, ya. Dan di sana ada dugaan kuat sekali adanya persaingan di antara mereka berdua, maka seperti ini lebih baik dilipat saja. Tidak diterima alasan-alasan atau celaan-celaan terhadap seperti ini. Maka Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah, ya, ketika menceritakan tentang kisah Abu Nuaim Ahmad bin Abdillah Al-Asfahani yang bertikai dengan seorang ulama lain yang bernama Ibnu Mandah, beliau berkata, kalamul aqrani ba'dhum fi ba'dhin la yu'ba'u bihi. Ya, celaan teman kepada teman yang lainnya, yang kita ketahui memang ternyata alasannya pun tidak bisa diterima, ya, maka pada waktu itu tidak perlu kita pedulikan. Maka yang seperti ini lebih baik dilipat saja. Ya, namanya juga manusia. Ya, contohnya lagi Imam Suyuti dengan Imam As-Sakhawi, bagaimana ramai sekali di antara keduanya, ya, saling mencaci, saling mencerca, padahal dua-duanya ulama. Ikhwatul Islam, itulah manusia, tidak lepas dari kesalahan. Ya, kita maafkan kesalahan mereka dan kita mohonkan ampunan agar Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ikhwatul Islam, na'azani Allah wa iyyakum. Nah, bagaimana kalau ternyata, ya, terjadi, masih kita berbicara tentang masalah pertentangan antara jarhu wa ta'dil. Pertentangan, kalau misalnya yang satu memuji, yang satu mencela. Atau bahkan terkadang dari satu ulama saja diriwayatkan dari beliau dua pendapat. Satu riwayat mengatakan bahwasannya beliau memuji. Satu riwayat yang lain beliau mencela. Gimana ini? Ya. Bagaimana cara mendudukannya, dan ya ini tentunya butuh kepada kaidah-kaidah yang insyaallah kita akan bahas, ya. Dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada siang hari ini setidaknya memberikan muqaddimah, ya, pendahuluan, bahwa para ulama terdahulu yang harus kita fahami, akhi, mereka mencaci, mereka mencela bukan karena hawa nafsu. Ya, terutama para ulama-ulama yang Masya Allah luar biasa keilmuannya. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa syarat seorang ulama yang boleh memuji dan mencela adalah seorang yang wara', yang sangat berhati-hati, yang bukan ulama yang fanatik, ya, akibat kefanatikannya kemudian mencela, tidak, yang bersih juga dari hawa nafsu. Ya, makanya subhanallah luar biasa para ulama Islam itu, ya. Maka seperti misalnya Yahya bin Ma'in, ya, ketika pernah di majelisnya ditanya tentang si fulan, beliau mengatakan si fulan dhaif, si fulan ini lemah, si fulan thiqah, dan yang lainnya. Lalu ada yang berkata, wahai Yahya bin Ma'in, barangkali orang yang kamu cela itu sudah masuk surga semenjak 200 tahun yang lalu. Mendengar itu Yahya bin Ma'in, ya, menangis. Lalu berkata lagi, coba ulangi perkataan kamu. Lalu kemudian ia mengulangi perkataan itu, semakin menjadi-jadi menangis Yahya bin Ma'in. Tapi bukan berarti itu menghalangi beliau untuk tetap mencela orang yang berhak dicela. Ya, mengatakan si fulan ini lemah dan yang lainnya. Kenapa? Karena ini adalah sudah kita jelaskan dalam rangka membela agama, dalam rangka membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru dari situ kita bisa mengetahui hadis ini sahih apa hadis ini dhaif, dengan mengetahui derajat-derajat perawi dari perkataan-perkataan para ulama itu tentunya. Ya Allahu alam. Semoga Allah memberikan balasan kepada para ulama dengan balasan yang baik berupa surga. Mereka yang sudah Masya Allah berjuang membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk di dalamnya membicarakan para perawi baik dengan pujian ataupun celaan, ya, dan itu Masya Allah sangat sekali kita rasakan manfaatnya dalam, ya, terutama bagi mereka yang ingin menilai suatu perawi atau suatu hadis, apakah hadis itu sahih ataukah hadis itu dhaif, wallahu alam. Nah, jazakallahu khair. Kami ucapkan kepada Ustaz Badrus Salam yang telah memberikan penjelasan yang begitu sangat jelas dalam mukaddimah pembahasan jarh wa ta'dil, dan kami berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi pendengar Roja yang ingin
bertanya secara langsung dalam pembahasan ini, silahkan di line telepon 0218236543. Untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Bagi Anda mungkin yang baru bergabung pada acara ini, kita sedang menyimak kajian siaran langsung dari pembahasan Qawaidat Hadis dari ilmu Mustalahul Hadis. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya pembahasan masalah jarh wa ta'dil, dan kita akan berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Begini, saya kriteria apa yang seseorang itu bisa disebut sebagai ulama ya Ustaz ya? Karena kebiasaan di masyarakat kita ini, ketika orang itu berdakwah ke sana kemari, sedangkan mereka itu yang disampaikan tidak mengetahui hadis itu sahih ataupun dhaif, dan mereka sering berdakwah ke sana kemari, kebiasaan orang itu menyebutnya dia sebagai ulama. Itu bagaimana Ustaz penjelasan demikian Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Ibu, untuk mengetahui seseorang itu ahli atau tidak, tentu yang berbicara atau yang menilai adalah seorang ahli lagi. Saya yakin kalau ibu misalnya ya seorang ahli menjahit, ibu sudah malang melintang dalam dunia jahit menjahit, ibu bisa menilai, oh si fulan ini jahitannya payah, jelek ini, oh si fulan ini ya jahitannya bagus nih, oh ini pengalaman nih jahitnya nih, ya. Dari mana ibu bisa menilai itu? Ya si fulan ini kayaknya baru belajar ngejahit, ini jahitannya jelek banget, gini tuh lihat tuh. Ya si fulan ini masya Allah nih jahitannya bagus sekali ini, ya kayaknya sudah terlatih. Si fulan ini masya Allah ahli sekali dalam jahit menjahit. Dari mana ibu tahu? Karena ibu sudah malang melintang dan sudah sangat paham dunia jahit menjahit. Ya. Demikian pula seorang tukang bas yang ahli bangunan, yang hidupnya memang ya untuk bangunan dan bangunan. Dia bisa mengetahui terkadang bangunan itu bagus apa enggak sebatas dengan mengetok, misalnya diketok sama dia, tok. Wah ini jelek, diganti. Ya. Atau dilihat sama dia, sebatas dilihat saja. Wah ini bangunannya nggak bagus. Ini yang ngebangunnya bukan orang pengalaman. Beda dengan orang yang nggak paham ya bangunan, nggak paham kita ngelihat cuma wah rapi ya, bagus ya. Ya, tentu yang menilai orang ahli bangunan dia tahu, dan akan berbeda penilaiannya dengan orang yang tidak paham tentang bangunan. Kita yang nggak pernah paham jahitan, yang anggap bagus aja kok jahitannya. Beda dengan orang yang suka ya pintar menjahit, dia akan menganggap ini jahitannya jelek. Demikian pula ya seseorang menganggap si fulan ulama atau bukan, punya keahlian dalam keilmuan agama atau tidak, tentu yang menilainya adalah orang-orang yang punya keahlian. Orang awam ketika dia melihat orang punya kelebihan, wih bisa baca kitab gundul, wih jago bahasa Arabnya, wah pintar ngomongnya, wah ya pakai sorban 2 meter lagi, banyak lagi pengikutnya, wah ini ulama. Itulah ya parameternya orang awam. Beda dengan orang yang betul-betul ahli, dia faham tentang agama, dia faham tentang ilmu-ilmu agama. Ketika dia mendengar ceramah seseorang, didengar, wah ini dia bukan orang ahli. Iya, dari ceramahnya terlihat dia bukan seorang ahli. Dia bukan ahli agama. Dari bukunya terlihat dia bukan ahli agama. Ini ibu ya, makanya untuk menilai seseorang itu ulama atau bukan dikembalikan lagi kepada ahlinya. Makanya kalau kita pengen tahu definisi ulama itu apa? Ulama adalah yang dianggap ulama oleh ulama. Ya, oleh para ahlinya lagi. Nah,
Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dan demikian pula para pendengar Radio Roja, ya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Ya. Memang di Indonesia ini terkadang maklumlah ya, parameter orang awam ketika melihat kepandaian berbicara, ya, dia bisa baca kitab gundul dan yang lainnya, langsung dicap, wah ini ulama, wah ini, ya, Masya Allah, begini dan begitu. Allahul Musta'an wa alaihi tiklan. Nah. Baik, jazakallah khair atas jawabannya, dan demikian Umu Khairah, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita angkat kembali, ada Abu Fauzan yang sedang di perjalanan. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Abu Fauzan, dikecilkan sedikit radio monitornya, ada feedback dan sedikit dikeraskan suaranya. Silahkan. Ya, ini masalah yang apa? Mohon maaf tidak bisa kita simak dengan baik Abu Fauzan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti bisa cari tempat yang bisa baik koneksi teleponnya ya. Kita angkat kembali. Berikan kesempatan yang lain bagi pendengar Roja di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Bapak Fathul Bari di Surabaya, jadi Al-Hidayah Surabaya. Ahlan Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ustaz, Ana mohon bisa dijelaskan pada jamaah di sini masalah yang mengenai ulama yang harus diikuti. Kira-kira yang mana kalau di antara beliau-beliau itu dahulunya juga pernah berselisih. Hanya itu saja. Mohon penjelasan lebih spesifik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama Pak, bahwa perselisihan di antara para ulama ini ada dua macam. Ada perselisihan yang memang itu adalah perselisihan yang lumrah, dalam artian itu tidak lepas dari manusia sebagai seorang manusia. Sebagaimana saya sudah sebutkan dari contoh-contohnya ya, bagaimana Imam Bukhari ya dicela oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, padahal dua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Bukhari dituduh Jahmi. Ya, Jahmiyah akidahnya, kata Imam Bukhari, kata Yahya Adz-Dzuhli, bahwa Imam Bukhari itu Jahmiyah. Sampai Imam Bukhari diusir dari Bukhara. Iya, bayangkan. Tapi kemudian setelah itu para ulama tahu dan mengetahui bahwa Imam Bukhari bersih dari tuduhan itu. Bagaimana sikap kita terhadap dua ulama yang sedang berselisih dan kita ketahui ternyata ya mereka dua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kewajiban kita tetap mengambil ilmu dari mereka berdua. Iya. Adapun perselisihan mereka itu urusan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perselisihan itu memang karena akibat perbedaan manhaj. Dalam artian kita tahu bahwasanya celaan si yang mencela ini benar dan terbukti bahwasanya si fulan ini memang menyimpang, ya, jauh daripada manhaj salaf dan membela misalnya bid'ah dan yang lainnya, dan kita tahu ternyata yang mencela pun juga bukan karena hawa nafsu, tapi juga memang betul-betul karena ingin membela agama Allah, maka ya kita terima. Kenapa tidak? Maka disitulah tentunya seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala butuh kepada apa? Kejelian di dalam melihat dan memandang ketika terjadi perselisihan di antara ustadz-ustadz yang ada. Nah, supaya apa? Supaya kita pun juga ikhwatul Islam pertama mendapatkan senantiasa bimbingan dari Allah. Yang kedua kita pun bisa mendapat faedah banyak dari ilmu-ilmu mereka. Ya, Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, dan demikian Pak Fathul Bari dan jemaah yang ada di Surabaya, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Ella Cikampek, Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, Ustaz, kadang sering mendengar suka diambil pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri ya. Apa artinya manhaj Az-Zahiri itu?
Dan apa makna takwil sama tahrif itu apa perbedaannya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Kenapa disebut dengan Zahiri? Karena beliau keterlaluan di dalam menyikapi sebuah lahiriah hadis tanpa melihat kepada dalil-dalil lain dan indikasi-indikasi. Ingat, yang harus kita pahami bahwa memahami suatu hadis atau ayat sesuai dengan lahiriahnya itu madhab seluruh ulama. Sebagaimana disebutkan dalam ilmu usul fiqih bahwa dalil yang zahir ia lebih didahulukan. Suatu nas apabila kita memahami tampak dari dia dari maknanya adalah makna yang zahir, maka makna yang zahir itu lebih didahulukan daripada makna yang tidak zahir. Sebuah contoh misalnya, kalau saya berkata, saya kemarin melihat singa. Ya. Apa makna singa? Kata singa, ya, makna yang lahiriah adalah binatang buas. Itu yang harus kita pahami. Walaupun terkadang bisa saja saya berkata maksudnya singa itu adalah seorang laki-laki yang pemberani, yang luar biasa beraninya. Tapi di sini tidak ada indikasi ataupun tidak pula ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu maksudnya laki pemberani. Ya kita cuma dia mengatakan saya melihat singa. Jangan dulu kita bawa kepada makna ya laki-laki yang pemberani. Karena ya makna singa itu yang lahiriah adalah singa. Itu binatang buas. Nah, menerima suatu dalil sesuai dengan lahiriahnya adalah mazhab seluruh ulama tanpa perselisihan di antara mereka yang saya ketahui. Tapi Ibnu Hazm ini keterlaluan. Sehingga banyak pendapat-pendapatnya itu ditolak oleh para ulama karena saking berpegang kepada lahiriah hadis tanpa melihat yang lainnya. Tanpa melihat dalil-dalil yang lainnya. Sebuah contoh, ya, kelebihannya Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, disebutkan dalam hadis, ya, apabila salah seorang dari kalian, janganlah kalian kencing di air yang diam, kemudian mandi di situ. Kata Ibnu Hazm, dilarang kencing di air yang diam dan dilarang mandi di situ. Adapun berak boleh. Bayangkan, katanya kenapa? Karena yang dilarang cuma kencing. Adapun berak tidak dilarang. Masya Allah. Ini kejumudan yang luar biasa. Ya. Makanya, kenapa Ibnu Hazm dianggap sebagai al-zahiri? Apakah berarti zahir ya mengambil makna yang zahir itu tidak boleh? Ya, mengambil makna yang zahir, yang lahiriah itu adalah mazhab seluruh ulama. Tapi masalahnya Ibnu Hazm sudah keterlaluan dalam memegang yang suatu dalil yang zahir itu. Namun demikian, Ibnu Hazm pun juga dalam beberapa pendapat atau banyak pendapat ternyata kuat sekali dalilnya. Ya. Maka disitulah kita Ahlussunnah wal Jamaah menilai seseorang itu bukan dari sisi si fulan tuh mazhabnya apa, enggak. Tapi kita lihat apakah si fulan bersama dalil, ya, apakah dalilnya kuat atau tidak. Itu yang kita diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat Rasulullah dan para tabi'in yang dan ya, dari zaman ke zaman. Alhamdulillah. Ya, makanya Ibnu Hazm, semoga Allah merahmati beliau, ya, dalam beberapa pendapatnya memang banyak ya penyimpangan, tapi banyak juga pendapat-pendapat beliau yang dibela oleh para ulama, ya, karena melihat dalil-dalil dan hujah-hujahnya kuat sekali. Ya, tentunya kita tidak pernah fanatik kepada siapapun, fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Tadi Ibu bertanya tentang takwil. Apa itu takwil? Takwil itu memalingkan makna ya suatu lafaz kepada makna, memalingkan makna yang lahiriah dari suatu lafaz kepada makna lain. Dan takwil itu ada dua macam, ada takwil yang batil dan ada takwil yang benar.
Ya. Kalau ta'wil yang batil memalingkan makna yang lahir kepada makna yang tidak lahir, yang tidak tampak, kepada makna lain dengan tanpa dalil. Contoh misalnya, maksudnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa di situ artinya menguasai, padahal makna yang benar adalah bersemayam. Ini namanya memalingkan makna kepada makna lain dengan tanpa dalil. Ya. Tapi kalau misalnya dengan dalil, maka ini ta'wil yang sahih, yang benar, tidak apa-apa. Sebuah contoh misalnya disebutkan dalam hadis bahwa nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Al-Quran akan datang. Secara lahir, makna Al-Quran itu ya Al-Quran. Tapi kata para ulama, makna Al-Quran itu ada dua makna. Ada makna, karena Al-Quran itu masdar. Ya. Artinya, yang dibaca, maka itu bukan maksudnya. Atau amalan pekerjaan membaca. Ya, karena qira'atan membaca. Nah, yang datang itu amalannya. Dan itu bukan ta'wil, karena Al-Quran bukan makhluk dengan ijma' para ulama. Itu yang menyebabkan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran yang datang artinya amalannya. Bukan Al-Qurannya, tapi amalannya. Para pendengar Radio Roja, ya semoga Allah merahmati kita semuanya. Jadi ini disebut dengan ta'wil. Ya, ta'wil itu memalingkan makna yang lahir kepada makna yang tidak lahir. Ya. Kalau ternyata tidak dengan dalil, maka itu batil. Tapi kalau ternyata ada dalil yang lebih kuat yang mendukung kepada makna tersebut, maka itu ta'wil yang sahih. Adapun tahrif adalah artinya merubah-rubah. Baik merubah lafaz ataupun merubah makna dengan tanpa dalil, dan ini tercela. Dan tahrif ini perbuatan kaum Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengucapkan hittah, tapi mereka malah menambah nun dengan mengatakan hintoh. Iya, na'udzubillah. Na'am. Jazakallahu khair Ustaz, dan mudah-mudahan ibu yang bertanya mendapatkan faedah ilmu, dan bagi kita semua alhamdulillah kita angkat kembali dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan yang cukup banyak dan sama berkaitan dengan masalah jarh wa ta'dil tersebut. Apakah penempatan syarat-syarat jarh itu juga berlaku bagi suatu organisasi atau yayasan-yayasan tertentu Ustaz? Dan apa ada tambahan kriteria yang lain untuk menempatkan suatu yayasan atau lembaga itu dicela atau dipuji? Yang kedua, bagaimana atau mana yang kita dahulukan antara dua pendapat para ulama atau asatidzah, sebagian memuji dan sebagian mencela terhadap suatu lembaga tertentu? Jazakallahu khair. Memang jarh wa ta'dil pun masih tetap bisa dilaksanakan dalam masalah-masalah seperti itu. Namun tentunya ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, kita pun juga di dalam masalah menyikapi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada lembaga ataupun orang ataupun individu, harus kita fahami. Apa itu? Yang pertama, tidak setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan kita langsung memvonis dia keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi kesalahan itu akibat daripada ketidakfahaman dia. Bisa jadi kesalahan itu bisa akibat daripada ketidaktahuan dia. Atau belum tegak hujah, atau dia punya syubhat, atau dia punya alasan yang kuat kenapa dia melakukan seperti itu. Ini harus kita fahami. Kalau ternyata kita tahu itu adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu menyebabkan kita menyikapinya dengan sikap yang keras. Tidak. Terkadang kita tahu dia orang yang jatuh kepada kesalahan, tapi kita harus lemah lembut supaya dia tidak lari dari dakwah yang hak. Makanya ini hubungannya dengan fikih dakwah. Kalau tadi hubungan masalah jarh wa ta'dil berhubungan dengan ilmu hadis. Kalau ilmu hadis sudah baku, perawi-perawinya sudah dibicarakan oleh para ulama. Tapi ketika berhubungan dengan dakwah, kita lihat lagi kepada fikih dakwah, kepada maslahat dan mafsadah. Kalau kita tahu misalnya ada seorang ustadz menjarah, mencela suatu yayasan, kita lihat dulu. Yang paling maslahat kita ini bersikap
bagaimana kepada yayasan tersebut. Kalau ternyata kita jauhi sama sekali, ya, maka ya ternyata malah menimbulkan mudarat. Seperti contoh misalnya di zaman sekarang, ya, menjarah sebuah yayasan yang berasal dari Kuwait, ya, karena mereka dianggap punya penyimpangan begini dan begitu. Sementara mereka ya mempunyai dana yang cukup besar sekali untuk membangun masjid-masjid. Dan ternyata ya yayasan ini sudah condong kepada sunnah dan alhamdulillah berusaha untuk membangun masjid-masjid yang sunnah. Lalu kemudian kita tinggalkan sama sekali dengan dalih, wah, yayasan ini dijarah oleh fulan, ulama fulan dan fulan. Walaupun ulama-ulama yang lainnya ada juga yang ya tetap ikut serta di dalam yayasan ini untuk berusaha untuk meluruskan kalau memang ternyata ada kesalahan, ya, atau membolehkan bekerja sama dengan tanpa syarat misalnya. Kemudian dengan akibat ada perkataan ulama yang mengatakan menjarah, kita tinggalkan sama sekali. Kita katakan jangan seperti itu. Kenapa? Ya, sebab pertama kecondongan mereka, dan alhamdulillah mereka sudah mau kepada sunnah. Ini suatu perkara yang menggembirakan. Yang kedua, kalau ditinggalkan sama sekali uang-uang itu, ya, lalu uang-uang yang menjadi sebuah amanah dari negara Kuwait misalnya untuk membangunkan masjid-masjid yang ada di Indonesia, jadi tinggalkan sama sekali oleh kita, akhirnya malah dibangun masjid-masjid ya untuk meramaikan bid'ah. Jelas ini mudaratnya sangat besar sekali. Bukankah kita tetap ya berhubungan dengan mereka, tapi kita berusaha untuk meluruskan kalau ternyata ada penyimpangan, itu lebih baik, ya, dan lebih adil dan lebih bijak, karena ini bukan permasalahan yang sifatnya ya ilmu hadis jarh wa ta'dil. Kalau sudah dikatakan dhaif, ya dhaif, harus ya ditolak sama, tidak. Ini berhubungan dengan fikih dakwah juga. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencela seorang sahabat, tapi Rasulullah tetap berbuat baik kepada dia. Ini berhubungan dengan fikih dakwah. Waktu disebut hadis itu sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika ada seorang laki-laki yang bernama Uyainah, kalau tidak salah, minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Melihat, ya, Rasulullah segera melihat, oh, rupanya orang itu. Maka Rasulullah sabda, bi'sal akhul ashirah. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Itu orang jelek sekali akhlaknya. Kemudian orang itu pun datanglah ke Rasulullah. Di hadapan Rasulullah tersenyum, bermanis muka. Aisyah merasa heran, loh, tadi kok mencela, sekarang di depan orangnya malah tersenyum. Gimana ini? Setelah orang itu pergi, Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mencela, kemudian di depan dia engkau bermanis muka? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, mata ahidtini fahisha. Kapan engkau ketahui bahwa aku ini berbuat buruk? Ya inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah man wada'ahun nas ittaqa asyarri atau ittaqa ashfuhshihi. Sesungguhnya hai Aisyah, orang yang paling keras azabnya kelak pada hari kiamat, orang yang ditinggalkan oleh manusia. Ya, orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dari keburukan orang ini. Iya, tidak baik seperti itu. Coba ikhwatul Islam. Maka disinilah fikih dakwah kita harus memahami. Ya, kalau misalnya si Ustadz Fulan mencaci, oh si Fulan tuh gini. Kemudian kita lihat orang ini tampaknya masih ada kesempatan untuk kita dakwahi, kita dekati agar dia mau ya kembali kepada kebenaran. Nah, dan ternyata kita mampu dan bisa. Kenapa tidak? Jangan membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Jangan. Iya. Kalau memang kita punya kemampuan. Nah ini, ya masalah seperti ini masalah sifatnya ijtihadiyah. Bukan perkara yang ya menjadi sebuah perkara yang baku, yang siapa yang nolak berarti ahlu bid'ah, siapa yang menerima maka dia ahlu sunnah. La. Orang yang berbuat seperti itu menunjukkan ketidakfaqihan dia dan ketidakfahaman dia terhadap manhaj ahlu sunnati wal jamaah. Nah,
Jazakallah khair Ustaz, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dari Jaka di Cibitung. Baik, silahkan. Pertama, Anda minta maaf Ustaz kalau pertanyaan kurang sopan. Ini ada ormas yang selalu membawakan fatwa Lasna Daimah yang mengatakan bahwa Ali Hasan Hafizullah itu terkena fitnah murji'ah Ustaz. Ya, kalau Ustaz minta penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga termasuk ya terjadi perselisihan. Ada yang mencaci, ada yang memuji. Ya, ada yang mencaci Syekh Ali Hasan dan dituduh Syekh Ali Hasan itu murji'ah. Ada yang memuji Syekh Ali Hasan. Ya, adapun yang mencaci diantaranya beberapa ulama yang ada di Saudi. Ya, adapun yang memuji yaitu ulama-ulama di kota Madinah. Ya, nah tuduhan terhadap beliau yang namanya murji'ah, betulkah itu? Jangan kita berkata, nggak mungkinlah ulama menuduh Syekh Ali Hasan murji'ah, ternyata dia serampangan. Masa ulama serampangan? Nggak percaya saya. Oh, jangan begitu. Ulama manusia biasa. Kalau begitu, kenapa kamu tidak terima saja terus tuduhannya Yahya Az-Zuhli terhadap Imam Bukhari? Yahya Az-Zuhli juga ulama, ya. Nggak mungkin serampangan, dah. Ya, ini masalah yang sifatnya kita harus berhati-hati. Ya, kita harus lihat apa betul tuduhan orang yang menuduh. Orang yang memuji dari para ulama Ahlussunnah pun juga bukan tidak serampangan. Mereka pasti sudah mengetahui, ya bisa jadi tuduhan itu tidak benar, alasannya tidak terbukti. Dan itu yang saya ketahui, alhamdulillah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, tuduhan murji'ah kepada beliau itu semuanya adalah isapan jempol dan omong kosong. Ini sudah beliau bantah orang-orang yang mencercanya dan menuduhnya dengan bantahan-bantahan yang sangat ilmiah sekali. Dan saya tahu beliau ya seorang ahlus sunnah salafiyah di atas akidah yang sahihah. Ya, maka dari itu ikhwatul Islam, tidak setiap tuduhan atau cercaan itu bisa kita terima. Nah, Jazakallah khair Ustaz, dan ini juga menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sama yang masuk melalui pesan singkat, dan kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Rian di Tambun. Silahkan. Ustaz, Afwan ini agak menyimpang. Anak kan siswa yang akan mengikuti ujian nasional. Biasa sekolah anak itu akan mengadakan istighosah dan doa bersama. Lalu bagaimana sikap anak sedangkan kartu ujian nasional dibagikan pada saat istighosah dan doa bersama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bila antum memang sudah mengetahui dengan dalil-dalil dan ilmu yang meyakinkan bahwa memang itu adalah acara yang bid'ah, dan memang demikian keadaannya, ya, maka ya antum tidak diperkenankan ikut acara tersebut. Ya, tapi antum tunggu aja di luar, nanti pas pembagian kartunya antum ikut. Allahu a'lam. Baik, demikian mudah-mudahan dikasih kemudahan, dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Ya, silahkan. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Baik. Terputus, kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sama Ustaz berkenaan dengan pentasihan Syekh Albani. Apa yang dimaksud dari kata hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, dan apa dasar pentasihan tersebut? Ikhwatul Islam, mentashih adalah pekerjaan ya yang butuh kepada beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah mengetahui hadis tersebut dikeluarkan oleh siapa saja. Ya, kemudian meneliti ya sanad-sanad ya dan jalan-jalan hadis tersebut beserta matan-matannya. Kemudian dari situ diambil kesimpulan apakah hadis ini sahih atau tidak.
Ya. Dan Syekh Albani rahimahullah, beliau termasuk orang-orang yang memang berhak dan keilmuan beliau luar biasa di zaman ini, ya, di dalam masalah ilmu hadis. Namun banyak orang-orang yang tidak suka kepada beliau, terutama dari kalangan orang-orang tasawuf atau sufi, karena beliau ya sering kali bisa dikatakan dengan bahasa kasarnya menyerang ya akidah sufiyah, tasawuf, sehingga marahlah orang-orang yang marah dan tidak suka kepada beliau. Ya, di Indonesia banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan Syekh Albani rahimahullah. Bahkan ya menjarah atau mencela beliau dengan celaan yang aneh dan sangat-sangat tidak ilmiah. Ya, dengan sebuah contoh misalnya dia membawakan sebuah hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani atau disahihkan atau didhaifkan oleh Syekh Albani. Lalu dia ya berbicara panjang lebar bahwa ternyata pendhaifannya tidak benar. Kita katakan, kalaupun Syekh Albani salah dalam satu misalnya hadis dalam mendhaifkan, apakah kita bisa mengambil sebuah kaidah bahwa Syekh Albani enggak becus? Ya, tentu ini sebuah perbuatan yang serampangan. Orang untuk mengadakan sebuah penelitian itu saja butuh kepada puluhan tahun terkadang. Jangan hanya sebatas mengambil satu contoh kemudian langsung kita jadikan untuk 10.000 contoh disamakan semua. Tidak. Ini namanya sangat tidak ilmiah. Kalau misalnya beliau mentakhrij 20.000 hadis, ternyata yang salah cuma 100 hadis. Ini ulama. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang lebih banyak benarnya daripada salahnya, dia ulama. Iya. Kalau yang namanya manusia biasa itu tidak lepas daripada kesalahan. Iya. Yang jelas kalau kita perhatikan dari tata cara takhrijnya Syekh Albani rahimahullah dan keilmuan beliau, ya beliau Masya Allah luar biasa dalam keilmuan. Walaupun ya saya pribadi terkadang tidak setuju dengan penilaian Syekh Albani ya terhadap pentasihan atau pentadhifan daripada suatu hadis. Ya. Bukan berarti ya kita tidak menerima Syekh Albani sama sekali, tidak, karena ya beliau manusia biasa. Tapi ya orang-orang yang tidak suka dan benci menganggap kesalahan ini sebagai sebuah ya perkara atau kesempatan untuk mencaci maki beliau, untuk menjatuhkan nama beliau, bahkan membunuh karakter beliau. Ini sebuah ya perkara yang ya sikap yang akibat daripada hawa nafsu. Kalaulah setiap ulama gara-gara 1 atau 2 atau 3 kesalahan kemudian kita bunuh karakternya, siapa ulama yang selamat? Ya, siapa ulama yang selamat dari perbuatan itu kalau begitu? Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya seorang ulama muhaddis tapi tidak lepas dari kesalahan. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berapa banyak hadis yang disahihkan oleh beliau ternyata hadisnya dhaif. Ya, apakah berarti kemudian kita bunuh karakter Imam Nawawi dan kita katakan Imam Nawawi enggak becus? La wallah. Itu merupakan ya sikap yang menunjukkan kepada hawa nafsu, kebencian. Memang demikian, akhi, kata seorang penyair ya. Mata benci itu ya itu menjadikan tubdil masawi ya. Kesalahan-kesalahan yang kecil itu jadi gede gitu. Itulah kalau memang batangnya mata benci. Ya, beda dengan mata ridho. Ya, kalau mata ridho kesalahan sebesar apapun hilang di matanya. Iya, dan billah nasallallahu salamatul afiyah, kita mohon kepada Allah ya akhi dari sikap zalim dan penilaian yang licik dan picik ya. Dan kita mohon kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ya memakan daging yang beracun, itu para ulama. Naam. Jazakallah khair Ustaz, dan kita angkat kembali dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang sama juga dari Ahmad di Lombok, diantaranya berkenaan dengan ketika kita ketahui sesuatu yayasan atau lembaga memiliki satu penyimpangan dan adanya kecondongan terhadap satu sunnah, batasan apakah bagi kita untuk bergabung bersama mereka, dan manakala suara kita tidak didengarkan dalam lembaga atau yayasan tersebut, mana yang lebih baik bagi kita? Jazakallah khair. Apabila keberadaan kita di situ ya tidak memberikan pengaruh apa-apa, lebih baik kita keluar.
Ya. Tapi kalau keberadaan kita di situ memang punya pengaruh dan mampu ya meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut, ya, maka itu lebih besar maslahatnya. Makanya ya, disinilah kita harus melihat dengan jeli. Demikian pula tentu harus bermusyawarah dengan para asatidzah yang kuat keilmuannya dan adil, ya, dan bijak di dalam memberikan keputusan. Naam. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu di mana? Bu Wati di Bekasi. Silahkan. Ya, Ustaz, saya mau menanyakan ini. Kalau ada pengajian ini dua-duanya mengusung manhaj salaf ya Ustaz, tapi yang salah satunya lebih condong kepada visi penegakan syariat. Tapi mengenai hadis-hadisnya itu sesuai dengan tuntunan salaf yang saya dengar di Roja ini. Itu bagaimana Ustaz? Kira-kira itu boleh diambil ilmunya atau bagaimana Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, harus ibu berhati-hati di dalam menilai sesuatu itu, ya, apakah betul-betul di atas manhaj salaf atau tidak. Sebatas mengaku-ngaku bahwa dia di atas manhaj salaf, apalagi di zaman sekarang banyak pemikiran takfir, mudah mengkafirkan, kemudian ingin menegakkan daulah Islam dengan cara memberontak penguasa yang ada dan mengkafirkannya, ya, dan memuji orang-orang yang membom dan yang lainnya. Jelas ini bukan ya manhaj salaf sama sekali. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Ini merupakan ciri dan karakter daripada pemikiran Khawarij, ya, yang Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah wanti-wanti dan bahkan beliau caci di dalam hadis-hadisnya. Ya, walaupun memang terlihat ya dia membawakan hadis-hadis misalnya, demikian pula ya ayat-ayat, tapi manhajnya seperti itu, ya, mudah mengkafirkan atau ya membuat gerakan bawah tanah untuk mengadakan pemberontakan, ya, ataupun ya mendukung pemboman dan terorisme, maka tidak boleh kita menghadiri majelis-majelis mereka. Karena di zaman dahulu orang-orang Khawarij hafal Al-Quran, hafal hadis. Bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan memberikan sifat orang-orang Khawarij. Apa kata Rasulullah? Yaqra'una al-Quran. Mereka itu hafal Quran. La yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Dalam satu riwayat, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawa sabda-sabda Rasulullah. Artinya mereka hafal hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kemudian meletakkan bukan pada tempatnya. Ya. Barangkali ibu dengan keawaman ibu menganggap itu benar-benar saja. Tapi mereka yang diberikan oleh Allah keilmuan yang dalam, ya, barangkali dia akan mengetahui bahwa ini adalah peletakan ayat atau dalil bukan pada tempatnya. Maka berhati-hatilah ibu, ya. Hanya karena satu kelihatan sama casingnya, ya, kemudian kita mudah tertipu, tidak juga. Harus kita membedakan antara yang hak dan yang batil dengan keilmuan tentunya. Nah. Jazakallahu khair atas jawabannya, dan kita angkat kembali dari telepon ada Bapak Mukhlis di Cikarang. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya nih, orang yang menghilangkan bidah itu disebutnya katanya aliran Wahabi. Apa sih Ustaz itu? Baik, itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, faham. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Wahabi. Apa itu Wahabi? Ya. Ini kata seakan sebuah nama yang momok bagi masyarakat. Menyeramkan ketika mendengar kata Wahabi. Memang ini sebetulnya sebuah nama yang diasung oleh orang-orang orientalis tampaknya, yang ingin berusaha menghalang-halangi dakwah yang hak. Wahabi sebetulnya adalah sebuah firqah sesat yang muncul di abad pertama Islam, yang dibawa oleh yang bernama Wahab bin Abdurrahman, di mana para ulama di zaman yang ketika ia muncul itu telah mengkafirkan
Di antaranya Ibnu Lakhami pada abad ke-4 Hijriah. Iya. Nah, kemudian ketika muncul dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berdakwah kepada tauhidullah jalla wa ala, di mana di Jazirah Arab pada waktu itu penuh dengan kesyirikan, banyak kesyirikan, menyembah kuburan-kuburan, ya beristighatsah kepada selain Allah, ya mereka bertawasul kepada orang yang sudah mati, ya bahkan mereka pun juga melakukan mistik-mistik, ya dan yang lainnya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghancurkan semua itu. Maka ya orang-orang yang tidak suka pun ya berbagai macam cara mereka gunakan untuk ya menghalang-halangi dakwah ini. Ya kebetulan namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya maka ya sekitar 50 tahun setelah beliau wafat, muncul tuduhan atau penamaan Wahabi ini kepada beliau. Ya, padahal Wahabi itu adalah memang sudah muncul di awal-awal abad, ya, dan ada fatwa-fatwa ulama yang mengatakan bahwa Wahabi itu sesat. Tapi masalahnya, ulama-ulama yang mengatakan Wahabi sesat itu ternyata jauh hidupnya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkinkah ya para ulama mengetahui ya firqah sesat yang akan datang nanti berabad-abad yang akan datang? Ini jelas tidak mungkin. Akan tetapi sengaja, ya. Maka demikianlah memang tuduhan, ya. Yang namanya tuduhan itu ya bagaikan malam yang gelap. Ya. Kewajiban kita adalah berusaha untuk ya berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak terpengaruh dengan berbagai macam nama-nama yang menyeramkan ataupun tuduhan-tuduhan yang ya tidak diketahui jeluntrungnya, ya. Ya kewajiban kita tetap istiqomah di atas yang hak, ya, setelah sampai kepada kita kebenaran itu. Nah. Jazakallah khair. Saat kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak di Tanjung Priuk. Silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya ada ganjalan sedikit Pak Ustaz, mau nanya pengertian tentang amal ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya seperti apa ya Bapak? Memang kita harus berdiam diri ataukah memang kita harus tindak lanjuti pelan-pelan atau bagaimana Pak? Karena yang saya tahu, saya mendengar kajian Roja ini kadang hati saya senang, kadang bertentangan dengan bab amal ma'ruf nahi munkar. Bagaimana jadi kita menghentikan suatu kejahatan kecil, bukan kejahatan besar yang sebisa kita gitu menurut sunnah. Begitu saja Pak. Jazakallah khair Pak. Silakan Ustaz. Sebetulnya saya sedang membahas bab masalah amar ma'ruf nahi munkar itu di hari Rabu pagi Pak, ya. Pembahasan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kebetulan sudah masuk bab masalah amar ma'ruf nahi munkar. Barangkali Bapak bisa dengarkan ya di hari pagi, Rabu pagi insyaallah nanti. Ya, saya akan membahas tentang masalah ini. Atau bisa Bapak juga dengarkan ya kajian-kajian asatidzah yang lainnya yang membahas tentang khusus masalah amar ma'ruf nahi munkar. Secara umum saja ada rujukan buku yang bagus sekali tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar yang ditulis oleh Ustaz Yazid, ya. Itu bagus juga dijadikan sebagai rujukan. Jazakallah khair Ustaz. Dan Bapak yang bertanya mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan untuk mendapatkan buku rujukan tersebut, ya, dan kita sampaikan di kajian Rabu pagi nanti antum bisa simak kembali. Kita angkat di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Abu Halifah Pak di CMC. Mohon maaf Pak Abu Halifah, dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Ya, jazakallah khair. Silahkan. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak Ustaz, maaf saya mau nanya. Saya kan kerja di toko herbal. Saya punya bos. Tapi bos saya itu bilang kalau menuduh saya kalau saya, dia juga mengaku kalau saya salah. Kalau dia orang salah, gitu kan, orang salafi. Tapi sedangkan apa yang ada pada diri dia dengan omongan dia ke saya itu
janji dia nggak ditepati gitu. Dia selalu menuduh salah, bahkan dia memponis kalau saya ini bukan orang salaf gitu. Baik, pertanyaan intinya Pak? Ya, saya minta penjelasannya dari Ustaz. Baik, itu saja. Ya, jazakallah khair. Silakan. Kewajiban Bapak adalah ya pertama untuk menasihati dia dengan nasihat yang baik. Ya, ingatkan bahwa ya perbuatan Bapak ini tidak sesuai dengan dalil atau bahkan perbuatan yang zalim. Mungkin kalau Bapak tidak mampu, silahkan Bapak misalnya menghubungi Ustadz yang dihormati oleh majikan Bapak itu. Ceritakan permasalahannya, kemudian ya mudah-mudahan si Ustadz bisa memberikan nasihat dengan cara yang baik. Yang kedua, Bapak sabar, ya, karena orang yang sabar ketika dizalimi, kata Rasulullah, pertama dia akan diberikan hidayah, yang kedua diampuni dosanya, yang ketiga Allah akan tolong dia, Allah akan berikan pertolongan, ya, cepat ataupun lambat, pasti Allah akan berikan tolongan. Semoga Allah memberikan ya kemudahan kepada Bapak. Nah, jazakallah khair, dan kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis ini di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Ibu Aisyah di Tanjung Priok. Baik, silakan. Ya, pertanyaan saya pertama, Pak Ustadz, itu kan saya berdomisili di daerah Jakarta Utara ya. Akhir-akhir ini kok Ustadz dari Raja Rojo kok nggak pernah muncul lagi di sana gitu. Padahal itu kan dekat ya, memudahkan kami untuk mengikuti salaf yang lurus ini gitu loh Pak Ustadz. Itu satu. Yang kedua, kalau pengajian saya selama ini Pak Ustadz, guru-gurunya itu masih tetap mengadakan maulid dan Islamiyah segala macam gitu, pokoknya hari-hari yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi gitu. Apakah saya masih boleh mengikuti pengajian mereka gitu, karena hanya itu aja, yang lain sama dengan yang selalu ada di Radio Roja. Sekian pertanyaan saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ketidakadaannya bukan berarti bukan berarti tidak ada, Bu. Mungkin ibunya saja yang tidak tahu. Karena ada beberapa tempat di sana di Jakarta Utara itu yang ada kajian-kajian rutin untuk kajian ya insyaallah ya di atas manhaj salaf ya. Adapun tentang sikap ibu terhadap kajian-kajian yang masih tetap diadakan padanya perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan ya. Yang harus ibu pahami ibu, pertama bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Abdullah bin Mubarak ya, ketika menafsirkan al-asaghir hum ahlul bid'ah. Ya, mereka adalah ahli bid'ah. Dan belajar kepada orang yang lurus manhajnya itu penting sekali. Sampai-sampai Abdullah bin Umar berkata, dinak innama huwa damuk wa lahmuk. Ya, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ya, agamamu, ya. Dia adalah darah dagingmu. Ambillah dari orang yang lurus dan istiqamah, dan jangan kamu ambil dari orang-orang yang menyimpang. Ya. Demikian pula riwayat Abdullah bin Mubarak berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu. Ya. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama. Maka dari itu ibu ya, kita berusaha untuk mengambil ya ilmu itu dari orang-orang yang pertama ya kuat keilmuan ya sudah mumpuni dalam keilmuan. Yang kedua lurus akidah dan manhaj. Yang ketiga baik akhlaknya ya, dan dia betul-betul mengamalkan ilmu yang ia ketahui semampu dan semaksimal mungkin. Nah, ya supaya apa? Karena masalah guru ini bukan masalah yang sembarangan, Ibu. Guru kita itu yang akan mewarnai hidup kita, yang akan membawa kita ya kemana. Ya kewajiban kita tentu ya berusaha untuk terus mencari kebenaran yang hak ya, dan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasul-Nya.
Baik, jazakallah khair Ustaz, dan demikian Ibu atas jawaban yang disampaikan Ustaz, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kita angkat kembali, ada satu penelpon Bapak Abdullah di Serang. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa Imam Bukhari memakai perawi dari kalangan Syiah. Apakah itu benar Ustaz? Yang keduanya, mohon penjelasan tentang robakat itu apa Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pak, Syiah ya, yang di zaman dahulu itu, di zaman para perawi itu dibedakan dengan Rafidhah. Syiah di zaman dahulu itu adalah dimutlakan untuk para perawi atau orang-orang yang ya mengunggulkan Ali dari ya sahabat yang lain dan mencaci maki Muawiyah. Sebatas itu aja. Dia tetap menghormati Abu Bakar, tetap menghormati Umar, Utsman, dan Ali, ya, dan para sahabat, dan tidak mengkafirkannya. Ya. Nah, ini Syiah ya di zaman dahulu. Nah, selama ya dia tidak menghalalkan dusta, kata para ulama, selama ya dia tidak menghalalkan dusta dan dia betul-betul amanah dalam menyampaikan hadis, ya, terlebih dia pun juga bukan orang-orang yang mendakwahkan akidah Syiahnya, ya, maka bisa diterima, ya, selama dia ma'mun, ya, dipercaya dan thiqah pada dirinya. Makanya beberapa ulama, ya, kibar, bahkan termasuk ulama thiqat, ya, terkena syubhat Syiah atau ya keyakinan Syiah yang seperti ini. Ya, seperti Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, ya, terkena ya keyakinan ini Syiah, di mana Imam Ahmad bin Hanbal kalau duduk di majelis beliau, lalu kemudian ya Imam Abdul Razzaq As-San'ani ini membawakan hadis-hadis yang mencaci maki, ya, atau membawakan riwayat-riwayat atau perkataan-perkataan yang mencaci maki Muawiyah, Imam Ahmad langsung menutup telinganya. Ya. Tapi beliau tetap menganggap thiqah dari sisi penyampaian hadis. Ya, tapi dari sisi akidah tidak bisa diterima, maksudnya ya perbuatan mencaci maki Muawiyah jelas bertabrakan atau bahkan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Adapun Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, ya, dan mengatakan bahwa Al-Quran yang ada itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat, yang disebut dengan Syiah Itsna Asyariyah yang di zaman sekarang itu ya banyak bertebaran, ya, terutama di sebuah negara sana. Maka para ulama semua sepakat untuk tidak menerimanya karena mereka pertama menghalalkan dusta. Bahkan kebanyakan hadis-hadis palsu berasal dari mereka juga. Mereka juga yang memasukkan sejarah-sejarah terhadap ya dalam masalah ini, dalam masalah Ahlul Bait dan yang lainnya. Maka dari itu, ya, para ulama terdahulu membedakan antara Syiah yang tadi, yang sebatas mengunggulkan Ali dan mencaci Muawiyah, dengan Syiah Rafidhah yang menghalalkan dusta, yang mengkafirkan para sahabat, ya, mensyariatkan nikah mut'ah dan yang lainnya. Maka para ulama tidak menerima hadis dari jenis Syiah seperti ini. Allahu a'lam, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Apa yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.